Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pujibotoba. Di sini saya akan menjelaskan dashboard analisis pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan provinsi di Indonesia periode 2019 hingga 2024. Dashboard ini dibuat menggunakan data publik dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk melihat kondisi sosial ekonomi serta keterkaitan antara pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan secara visual dan terstruktur. Nah, di sini kita masuk ke bagian dashboardnya. Dalam dashboard ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ringkasan indikator nasional, grafik perbandingan antar provinsi, tren pengangguran dari waktu ke waktu, peta persebaran, serta grafik hubungan antar variabel. Seluruh visualisasi dapat difilterkan berdasarkan provinsi dan tahun, sehingga analisis dapat dilakukan secara spesifik. Nah, untuk tampilan awal yaitu pada bagian atas atau bagian pertama, dashboard ini ditampilkan rata-rata nasional tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, rata-rata APS, SMA, SMK, dan rata-rata IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum kondisi Indonesia secara keseluruhan sebelum melihat perbedaan antar provinsi. Nah, di sini kan seperti rata-rata pengangguran di angka 6,99%. Untuk rata-rata kemiskinannya yaitu tinggi 9,62%, dan untuk angka rata-rata APS, SMA atau SMK dia di 81,21%, rata-rata IPM-nya ialah 74,22%. Untuk bagian selanjutnya yaitu ada grafik pengangguran per provinsi, yang mana menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berbeda-beda di setiap wilayahnya. Beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi masih memiliki pengangguran yang relatif besar. Contohnya seperti di sini yang kita tampilkan dari Badan Statistik Indonesia, yaitu Kalimantan Barat sebagai angka paling tinggi penganggurannya itu di angka 8,25. Selanjutnya Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan seterusnya. Nah, untuk sementara itu, grafik tren pengangguran yang di sebelahnya itu yang dari 2019 hingga 2024 memperlihatkan perubahan kondisi pengangguran dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilihat arah perbaikannya secara nasional. Untuk selanjutnya yaitu ada peta grafik. Ya, saya menampilkan peta grafik ini untuk mempermudah kita dalam segi geografisnya. Nah, contoh seperti kita ambil daerah Jawa Barat. Nah, di sini kita bisa lihat Jawa Barat yaitu dengan tingkat pengangguran dengan nilai 7,75%. Nah, di sini ada tren penganggurannya. Tingkat tertinggi yaitu di 2024, yaitu ketika masa waktu Covid ya. Nah, angka paling kecil yaitu di 2004, jadi menurun. Nah, di sini juga bisa kita lihat Jawa Barat itu di mana geografisnya. Nah, ini dia Jawa Barat, ada di sini di Kepulauan Jawa yang berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Oke, kita kembali lagi ke awal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada grafik bagian kemiskinan per provinsi, dan yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di luar pusat ekonomi nasional. Nah, seperti di sini kita bisa lihat angka paling tingginya yaitu kemiskinan di Sulawesi Utara mencapai 11,85%. Dan di sampingnya yaitu adalah ada grafik APS, SMA atau SMK, dan sampingnya lagi ada IPM. Digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan dan kualitas pembangunan manusia. Provinsi dengan nilai APS dan IPM yang lebih tinggi umumnya menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Nah, untuk itu saya buat hubungan antara pendidikan dan pengangguran. Gunanya apa? Di sini untuk melihat bagaimana peran pendidikan terhadap kondisi ketenaga kerjaan. Sebagai contoh, kita pilih Provinsi DKI Jakarta, ya. DKI Jakarta memiliki nilai angka partisipasi sekolah SMA atau SMK dan indeks pembangunan manusia yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut cukup baik, sehingga masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih besar dan tingkat pengangguran cenderung yang lebih terkendali. Nah, ini bisa kita lihat indeks pembangunannya di angka 73,9% dan EPS SMK-nya yaitu tinggi 86,37% dari 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta masih memiliki sumber daya manusia dan pendidikan yang lebih baik atau cukup baik sehingga masyarakatnya memiliki peluang kerjasama yang lebih besar dan tingkat pengangguran yang cenderung lebih sedikit atau lebih terkendali. Sebaliknya, pada beberapa provinsi dengan tingkat pendidikan dan PM yang masih rendah, tingkat kemiskinan dan pengangguran cenderung lebih tinggi. Namun, terdapat juga wilayah dengan pendidikan yang cukup baik, tetapi pengangguran masih relatif tinggi akibat persaingan kerja dan keterbatasan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting, tetapi harus didukung oleh ketersediaan lapangan kerja agar pengangguran dapat diratakan atau ditekan secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya ialah berdasarkan hasil analisis dashboard periode 2019 sampai 2024, tingkat pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan di Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Provinsi dengan tingkat partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Namun, pada beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi dan industri tinggi, tingkat pengangguran masih relatif besar meskipun kualitas pendidikan dan IPM cukup baik yang menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan manusia perlu diiringi dengan pemerataan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja agar mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian yang bisa saya laporkan atau bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.